Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Pagi, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar semua kan? Lancar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini harus daring soalnya saya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan setelah pembelajaran ini. Baik, hari ini kita akan membahas latihan kekuatan daya tahan pada anggota badan. Belum masuk ke materi, ada kata-kata hari ini. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dari Insinyur Soekarno. Baik, pada materi latihan kekuatan dan daya tahan anggota badan ada 5 poin yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian kekuatan dan daya tahan. Yang kedua, latihan kekuatan. Yang ketiga, latihan daya tahan. Yang keempat, kombinasi latihan kekuatan dan daya tahan. Dan yang terakhir, tips berlatih kekuatan dan daya tahan. Yang pertama, pengertian kekuatan dan daya tahan. Kekuatan atau strength. Kekuatan merujuk pada kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan dalam satu gerakan. Kekuatan bisa diukur dengan mengangkat beban tertentu sebanyak mungkin atau mengukur beberapa beban yang diangkat sekali. Daya tahan atau endurance. Daya tahan merujuk pada kemampuan tubuh untuk menahan beban atau melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang lama, tanpa merasakan lelah atau kelelahan. Daya tahan bisa diukur dengan melihat berapa lama seseorang dapat berlari, berenang, atau melakukan aktivitas fisik lain tanpa merasakan lelah. Manfaat kekuatan, latihan kekuatan, dan daya tahan. Yang pertama, manfaat latihan kekuatan. Latihan kekuatan dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan massa otot, mengurangi resiko cedera, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan metabolisme tubuh, dan membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat latihan daya tahan. Latihan daya tahan dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan metabolisme tubuh, dan membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas. Latihan kekuatan. Jenis latihan kekuatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekuatan anggota tubuh antara lain, yang pertama latihan dengan berat tubuh atau body weight training. Latihan kekuatan menggunakan berat badan tubuh, contohnya push up, pull up, squat, dan lunges. Yang kedua, latihan dengan dumbbell dan barbel. Latihan kekuatan dengan menggunakan beban tambahan seperti dumbbell dan barbel, contohnya bench press, squat, deadlift, dan overhead press. Latihan fungsional atau functional training. Latihan kekuatan yang melibatkan gerakan-gerakan mirip dengan gerakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti latihan kettlebell swing, medicine ball slam, dan cable machine. Yang keempat, kecepatan dan daya ledak atau power training. Latihan kekuatan yang fokus pada kecepatan dan daya ledak, contohnya squat jump, box jump, dan power clean. Yang terakhir, latihan isometrik. Latihan kekuatan yang melibatkan kontraksi otot tanpa gerakan, contohnya plank, wall sit, dan bridge. Latihan daya tahan. Jenis latihan daya tahan. Jenis latihan daya tahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, jogging. Yang kedua, bersepeda. Yang ketiga, renang. Yang keempat, skipping. Yang kelima, latihan interval training seperti lari sprint,
30 detik, dan lari lambat 1 menit. Yang keenam, latihan sirkuit seperti push up, squat, lunge, dan sit up. Diikuti dengan berlari atau bersepeda. Kombinasi latihan kekuatan dan daya tahan. Kombinasi latihan kekuatan dan daya tahan dapat membantu meningkatkan kesehatan pada performa secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa contoh latihan kombinasi kekuatan dan daya tahan. Yang pertama, Tabata training adalah latihan interval training yang melibatkan aktivitas fisik intensitas yang sangat tinggi selama 20 detik, diikuti dengan istirahat 10 detik, contohnya squat jump, burpee, dan lompat tali. Yang kedua, superset, melibatkan melakukan 2 latihan kekuatan secara bergantian tanpa istirahat, contohnya squat, pull up, dan bench press. Yang ketiga, circuit training melibatkan latihan kekuatan dan daya tahan secara bergantian dengan sedikit atau tanpa istirahat di antara latihan. Contohnya push up, squat, lunge, sit up, dan berlari di tempat. Yang keempat, plyometric training melibatkan latihan kekuatan yang melibatkan gerakan melompat atau melompat dengan tinggi dan kecepatan. Contohnya squat jump, burpee, dan box jump. Yang terakhir, outdoor bootcamp melibatkan kombinasi dari beberapa jenis latihan kekuatan dan daya tahan yang dilakukan di luar ruangan, contohnya berlari, pull up, push up, squat, dan lompat tali. Tips berlatih kekuatan dan daya tahan. Berikut adalah tips untuk berlatih kekuatan dan daya tahan secara efektif dan aman. Yang pertama, mulailah dengan konsisten. Yang kedua, lakukan pemanasan. Yang ketiga, pertahankan postur tubuh yang benar. Yang keempat, atur porsi latihan. Yang kelima, konsultasikan dengan ahli. Yang keenam, tidur yang cukup. Dan yang terakhir, makan dengan sehat. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah latihan kekuatan dan daya tahan tubuh dan daya tahan anggota tubuh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kualitas hidup. Terdapat berbagai jenis latihan kekuatan dan daya tahan yang dapat dilakukan, seperti latihan beban, berjalan, berlari, bersepeda, dan aktivitas aerobik lainnya. Pentingnya untuk menjaga keselamatan saat melakukan latihan dan konsistensi dalam menjalankan program latihan. Dengan melakukan latihan kekuatan dan daya tahan yang tepat, individu dapat meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kebugaran kardiovaskular, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan metabolisme tubuh, dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas. Sekian presentasi dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya Pak bertanya Pak. Oke, silahkan Mas Pandu. Perkenalkan nama saya Rehan Pandu Datama. Saya ingin bertanya Pak, kapan waktu yang baik untuk melakukan jogging Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Pandu. Pertanyaan yang sangat bagus. Waktu yang baik untuk jogging tergantung pada jadwal masing-masing individu ya. Namun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih waktu optimal untuk jogging. Yang pertama itu suhu udara. Suhu udara yang baik itu pada saat pagi hari atau sore hari. Hindari saat siang hari karena suhu udara terlalu tinggi. Yang kedua, ketersediaan waktu. Pilihlah waktu yang nyaman sesuai jadwal kalian. Jangan sampai mengganggu waktu istirahat kalian. Yang ketiga, kondisi tubuh. Ketika kondisi tubuh yang baik dan terhidrasi dengan cukup, hindari jogging setelah makan berat. Karena setelah makan berat itu biasanya perut bisa sakit atau biasa disebut kalau bahasa sini itu suduen. Yang keempat,
keamanan, pilihlah waktu yang aman dan terang. Hindarilah pada saat malam hari. Oke, mungkin cukup itu jawaban dari saya. Ada tambahan, Mas Pandu? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Pak ingin bertanya. Oke, silahkan Mas Manal. Oke Pak, jadi yang ingin saya tanyakan itu porsi latihan, kekuatan dan daya tahan yang baik itu seperti apa ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus juga dari Mas Manal. Porsi latihan kekuatan dan daya tahan yang baik tergantung berbagai faktor seperti usia, tingkat kebugaran, tujuan, dan waktu yang tersedia. Namun ada beberapa pedoman umum yang dapat diikuti untuk mendapat manfaat yang optimal dari latihan kekuatan dan daya tahan. Yang pertama, untuk latihan kekuatan disarankan melakukan 8-12 repetisi dalam satu set latihan dengan intensitas yang cukup berat dan melakukan 2-3 set latihan per gerakan. Jumlah repetisi dan berat beban dapat disesuaikan dengan kemampuan tujuan masing-masing. Yang kedua, untuk latihan daya tahan disarankan untuk melakukan latihan durasi minimal 20-30 menit per satu sesi latihan dengan intensitas yang cukup tinggi seperti berlari, lompat tali, atau bersepeda. Jumlah waktu intensitas dapat disesuaikan dengan kemampuan tujuan masing-masing. Disarankan untuk melakukan latihan kekuatan dan daya tahan bergantian dan tidak dalam waktu satu hari yang sama. Idealnya, lakukan latihan kekuatan 2-3 kali seminggu, dengan setiap sesi latihan berlangsung selama 45 menit sampai 60 menit. Untuk latihan daya tahan, lakukan minimal 3-4 kali seminggu, dengan sesi latihan berlangsung selama 30-60 menit. Lalu berikan istirahat yang cukup antara sesi latihan untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri. Istirahat antara sesi latihan kekuatan minimal 48 jam atau 2 hari. Sedangkan sesi latihan daya tahan dapat diberikan waktu istirahat minimal 1 hari. Mungkin cukup itu jawaban dari saya, Mas Manal. Ada tambahan? Cukup Bapak, sudah jelas. Baik, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama.